Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bitahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallah. Ya, alhamdulillah. Ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan hari ini ya, sampai detik ini sehingga kita mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk berkontribusi ya, menjalankan aktivitas kebaikan ya, sebagai seorang yang khairukum khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi orang lain. Kemudian tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah wa uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, serta penerusnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya, ya, yang menjalankan dakwahnya hingga di akhir hayat. Semoga kita kelak yaumil akhir termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak terasa detik berganti detik ya, berubah menjadi menit, kemudian menit berubah menjadi jam ya, kemudian bersirkulasi menjadi hari berganti hari ya, kemudian bulan berganti bulan ya, yang menandakan bahwasanya usia kita ini semakin terbatas di dunia ini. Nah, ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama ya, karena masing-masing manusia itu memiliki batas usianya masing-masing dan itu tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu, bagaimana upaya kita untuk senantiasa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk menjadi khair ummah ya, umat terbaik ya, karena kita adalah umat yang terakhir ya, yang ada di muka bumi ini ya, sebelum umat-umat yang terdahulu ada ya. Nah, dalam hal ini Gamamus Teknik ya, salah satu wajah dakwah teman-teman di kampus ya, bagaimana mengupayakan untuk bisa menjadi khairul ummah ya, salah satu organisasi, salah satu bagian dari umat ini yang berkontribusi di dalam dakwah, berkontribusi dalam kebaikan yang ada di kampus teknik. Jadi teman-teman ini adalah agennya, agen of change, agen perubahan ya, yang memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kampus ya, dan seluruh aspek kehidupan pada umumnya. Nah,
dalam agenda rapat kerja itu disusun bagaimana kita ingin merencanakan, ya, memplanningkan arah gerakan kita, ya, program-program kerja kita ke depan. Kita mau seperti apa, kemudian tujuan kita apa, ya, kemudian goalnya apa, seperti itu. Sehingga lembaga ini dibentuk hadir bukan hanya sebatas manis di bibir saja, tetapi ada sesuatu misi yang sangat mulia, ya, misi dakwahnya, ya. Karena kita adalah bagian dari dakwah, ya, yang merupakan dai, ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum segala sesuatu, ya. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah berada dalam sini, berada dalam satu wadah, ya, yang dinaungi oleh orang-orang yang baik, ya, bersama orang-orang yang memiliki misi yang baik, memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu kita harus melakukan yang terbaik pula, ya, karena kita berada dalam lingkungan, berada dalam satu payung yang memiliki misi yang sama, misi dakwah, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam menjalankan misi dakwah itu, ya, diperlukan kekuatan, ya, diperlukan yang namanya kekuatan, power, ya, karena kalau sebuah mesin itu ketika tidak memiliki power, energi, dia tidak akan mampu bekerja dengan maksimal, bahkan tidak akan mampu bergerak. Oleh karena itu harus diisi dengan power, diisi oleh kekuatan yang mampu menggerakkannya, ya, secara berkesinambungan, secara optimal, secara berkelanjutan, ya. Ibarat sepeda motor itu harus diisi bahan bakar, ya, yang berfungsi untuk menggerakkan mesin-mesin itu, ya, menjadi panas, kemudian bersirkulasi, kemudian menghasilkan energi. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah juga harus ditopang oleh energi, ya. Nah, energi itu banyak, ya, meliputi kader-kadernya, ya. Salah satu energinya itu adalah kader yang dimilikinya. Kemudian tidak cukup hanya kader, ya, karena banyak orang-orang yang memiliki kemampuan SDM, memiliki banyak SDM tapi tidak memiliki kemampuan gerak, ya. Oleh karena itu ditopang oleh yang namanya energi berpikir, manajemen, ya, yang memplanningkan kerja-kerjanya, ya. Karena kalau tidak ada yang gerakkan, ya, tidak difikirkan, ya, maka orang-orang yang ada di sana yang banyak itu, ya, dia tidak akan mampu bergerak, ya, tidak ada yang mampu mengarahkan. Oleh karena itu Wajih Gawang Standing ini sebagai salah satu wadah untuk menjalankan gerak-gerak dakwah itu, ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin, ya, kalau kita tidak berada dalam gawang standing ini, siapa yang akan menjalankan misi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian selain sudah memiliki SDM, kemudian kekuatan berpikir, ya, yang terpenting juga adalah kekuatan solidaritas, ya, bahasanya ukhuwah, ya, ada kekuatan ukhuwah di dalamnya, dan inilah yang akan mempengaruhi perjalanan dakwah, ya, yang akan mempengaruhi bahwasanya dakwah ini akan terus berlanjut dengan kekuatan ukhuwah, ya, karena dengan kekuatan ukhuwah, ya, walaupun orang-orangnya terbatas, ya, tapi karena memiliki kekuatan solidaritas, ya, maka, ya, wadah ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran itu, ya, kalau ada orang-orang banyak dikumpulkan tapi tidak sinergi, ya, dia akan terpecah belah. Dia akan seperti domba-domba yang tersesat, ya, yang mencari induknya, atau bahkan seperti
ibarat sapu lidi yang tercerai-berai, ya, tidak menjadi satu. Nah, Gamus Teknik sebagai seorang agen of change yang akan membuat perubahan, ya, harus memiliki kekuatan solidaritas, ukhuwah. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain mungkin, ya. Dan Gamamus sampai saat ini membuktikan itu, ya. Sejak awal berdirinya sampai sekarang, alhamdulillah, ya, Gamus terus menjadi lembaga yang terdepan dalam menjalankan aktivitas kebaikannya. Nah, oleh karena itu, ukhuwah ini harus tertanam dalam setiap kader-kader Gamamus Teknik, ya. Karena seseorang itu tidak akan mampu berjalan sendiri, ya. Harus ada yang memberikan semangat, motivasi, kemudian saling melengkapi satu sama lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada bawahannya, ya. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran kekuatan seorang mukmin ini sangat menentukan kemenangan, ya, sangat menentukan kemenangan, strategi kemenangan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, rahmat itu didapat karena apa? Karena kita bersaudara, ya. Karena saling melengkapi satu sama lain, ya. Nah, dan tidak dikatakan seorang itu beriman, ya. Seorang muslim itu tidak dikatakan seorang yang beriman, karena setiap muslim itu belum tentu beriman, ya. Dia beragama Islam, ya, tapi belum tentu dia beriman. Boleh jadi dia hanya secara formalitasnya saja muslim, tapi belum tentu dikatakan beriman. Karena tolak ukur keimanan seorang itu tidak diukur dalam aspek zahir, ya, tapi dengan dari aspek kekuatan spiritualnya, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah beriman seorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita tidak dikatakan beriman sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan inilah yang dinamakan ukhuwah, ya, solidaritas, ya. Ketika teman saudara kita mengalami kesusahan, ya, dalam menjalankan program-program kerjanya, maka tugas kita sebagai bagian dari dakwah itu harus meyakinkan saudara kita untuk tetap berkontribusi. Dan inilah nilai solidaritas. Bayangkan saja ketika tidak ada solidaritas, maka bisa dibayangkan bahwasanya Gamamus ini mungkin sudah tidak ada di bumi ini, ya. Sudah lenyap, ya. Digantikan oleh generasi yang akan menjalankan misi-misi yang lain, ya, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan solidaritas itu, dengan ukhuwah yang dibangun oleh kader-kader sebelumnya, ya, alhamdulillah menghasilkan Gamamus yang tetap tumbuh, ya, dan dipercaya oleh kampus, ya. Setiap ada agenda-agenda, makanya dulu sampai sekarang, ya, kampus mempercayai Gamamus, ya, ketika ada kegiatan-kegiatan, ya, berkonsultasi, karena Gamamus alhamdulillah, ya, menjalankan aktivitas-aktivitas yang membuat kampus itu terasa sejuk, terasa nyaman, bersilaturahim dengan semuanya, ya, dengan dekatnya, ya. Dulu kita sering kunjungan ke rumah dekan, ya, PD1, PD2, PD3,
ya. Tapi dulu PD1 belum sempat, ya, belum pernah kesampaian. Tapi nggak tahu kalau pengurusan ini sudah pernah nggak ke rumah PD1, ya. Dari zaman Gamamus yang pertama sampai yang saat Anan masih di Gamamus itu belum pernah kesampaian mengunjungi PD1 padahal, ya. Tapi komunikasi di kampus di luar itu kunjungan tetap berjalan dengan baik. Tapi kunjungan ke rumah belum kesampaian. Semoga di kepengurusan ini bisa kesampaian, ya. Tapi sudah jadi dekan, ya. Nah, semoga dengan menjadi dekan malah lebih mudah lagi aksesnya, kan, kunjungan ke rumah, ya. Kalau ke Pak Dharma, Pak Parija itu sangat sering, Pak Hani, ya. Kalau ke rumahnya Pak Hani itu biasanya, ya, tidak asing dengan beliau menjamu kita, ya. Biasanya membuatkan bubur jagung, ya. Bubur yang terbuat dari jagung, ya. Tapi ya lumayan, dulu aksesnya sangat susah kalau ke rumahnya Pak Hani, ya. Sampai harus berjam-jam baru sampai ke sana. Bukan karena jauhnya berkilometer-kilometer, ya, tapi karena tersesat, ya. Sekarang kan tahu rumahnya, ya. Seperti itu. Tapi ketika sampai di rumahnya sudah, alhamdulillah, lelah itu tidak dihiraukan lagi, seperti itu. Nah, inilah yang harus senantiasa ditingkatkan, dibangun oleh kader-kader Gamamus Teknik. Karena mungkin dari hal yang terkecil itu, ya, membuat dakwah ini semakin berfaedah, ya, menjadi berkah dengan silaturahim, dengan ukhuwah, ya. Karena ukhuwah bukan hanya diukur dari kekuatan kader-kadernya, ya, tapi kekuatan silaturahimnya juga, ya. Karena silaturahim itu akan memperpanjang usia, bukan hanya usia individu-individu kita, tapi usia dakwah ini, lembaga ini, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa berjalan terus-menerus. Nah, ukhuwah. Kemudian dari hasil ukhuwah ini, ya, maka dia akan menghasilkan kerja-kerja yang maksimal, ya. Ada saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya. Barang siapa yang membantu meringankan kesusahan saudara-saudaranya, maka Allah akan memudahkan jalannya. Allah akan menolong, ya. Apalagi kalau kita membantu dalam urusan agamanya Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kita, ya. Akan dimudahkan rezekinya, akan dimudahkan dalam hal pendidikannya, ya, dalam hal yang lainnya yang lebih luas, ya. Karena dalam Quran surat Muhammad, ya, ayat yang ke-7 dikatakan bahwasanya, ya, intan surullah yang surkum musabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah dalam hal apapun, ya, yang sesuai dengan kemampuannya, ya, baik itu melalui tulisan, lisan maupun aktivitas, ya, maka Allah akan memudahkan urusan. Antum bisa buktikan sendiri. Kalau antum belum merasakan kemudahan dalam urusan, berarti ada yang salah dalam dakwah antum. Berarti ada yang salah dalam antum menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada niat yang salah, ya, ada cara yang salah, ya. Karena syarat diterimanya amal seorang itu, syarat diterimanya aktivitas dakwah seorang itu ditentukan oleh dua, ya. Yang pertama adalah ikhlas niat, ikhlas niatnya lurus, niatnya baik, ya. Bukan karena faktor X dan faktor Y dan faktor Y, Z, ya, dan lain-lain, tapi faktor lillahi ta'ala. Dan yang kedua, boleh jadi niat kita sudah baik, tapi faktor yang kedua tidak terpenuhi, yaitu ikhlasunnya dan ahsanul amal, ya, amal yang benar, pekerjaan yang benar.
ya sesuai dengan prosedur. Ya, teman-teman nanti yang merencanakan raker, ya, rapat kerja, menentukan program kerja ke depan, ya, nanti ketika implementasinya dalam kerja-kerja di lapangan harus sesuai dengan program kerjanya, jangan melenceng, harus sesuai dengan musyawarah, harus sesuai dengan hasil syuro, jangan keluar dari hasil syuro. Karena walaupun hasil syuro itu ya dalam perjalanannya, dalam hasilnya belum maksimal, ya, itulah yang membuat hasil-hasilnya menjadi berkah seperti itu, yang akan mengurangi dampak-dampak negatif, ya, karena dihasilkan oleh mekanisme syuro. Karena syuro itu mendatangkan keberkahan seperti itu. Ya. Kalau pentingnya beramal jama'i, sangat penting. Tadi, kekuatan seorang muslim itu akan dipengaruhi oleh kekuatan beramal jama'i. Sama ketika sholat. Pahala sholat itu ditentukan oleh seberapa banyak jamaah dan seberapa sempurnanya jamaah tersebut. Ya. Saat sendirian sholat 1 derajat, tapi ketika berjamaah maka akan dilipat gandakan sampai 20, ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Nah, itu kekuatan amal jama'i. Ya. Pahalanya lebih besar, kemudian dampak positifnya lebih besar. Ya. Nilai manfaatnya lebih besar. Ya. Ketimbang kita bekerja secara sendiri-sendiri. Ya. Dan efek negatifnya akan lebih kecil ketimbang kita bekerja sendiri-sendiri, ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang bekerja bersama-sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatil fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang ya berperang di jalannya, ya, dalam bersaf-saf yang baik. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabi, ya, yang berperang di jalannya, saffan ka'annahum bunyanun marsus, ya, yang safnya lurus, safnya rapi, ya, tidak terpecah belah. Allah mencintai. Itulah yang menentukan kemenangan-kemenangan, ya, Islam di masa yang lalu, ya, ketika memperjuangkan Islam. Itulah yang menentukan kemenangan, ya, Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Ya, itulah yang menentukan kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya ketika memenangi perang-perang. Ya, yang walaupun jumlah kaum muslimin pada saat itu tidak, ya, lebih banyak daripada musuhnya. Ya. Perang Badar, jumlah kaum muslimin sangat sedikit, ya, berbanding berkali-kali lipat. Tapi dengan kekuatan ukhuwah, kekuatan amal jama'i yang dimiliki kaum muslimin, ya, ada pertolongan Allah di dalamnya. Ya. Ada malaikat yang membantu perjuangan kaum muslimin. Nah, itulah bahwasanya kita tidak boleh terlepas dari yang namanya ukhuwah tadi, kemudian ada saling ta'awun, saling tolong menolong dalam dakwah. Jangan sampai ada saudara kita berbuat salah, malah kita menghindari saudara kita. Tetapi kita harus memperbaiki. Tidak boleh menjauhi. Kemudian ada amal jama'i di dalamnya. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, ya. Walaupun kita memiliki ide yang bagus, ya, karena ide kita tidak diterima, kita bekerja sendiri, ya. Tidak mau terlibat dalam dakwah lagi seperti itu. Padahal keberkahan dalam dakwah itu dipengaruhi oleh amal jama'i tadi, ya. Nah, selanjutnya setelah kita memahami urgensi ukhuwah, kemudian
tolong menolong dalam dakwah ini, kemudian amal jama'i. Selanjutnya kita harus mengetahui peran-peran kita di dalam dakwah kampus, ya, urgensi dakwah kampus. Kenapa sih kita harus berdakwah di kampus? Ya. Walaupun pada dasarnya kita sudah tahu, ya, bahwasanya dakwah itu ya menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim di mana saja kita berada, bukan hanya di kampus, ya, di masyarakat, di keluarga kita harus menjalankan peran-peran kita, ya. Ketika kita sudah lulus, ketika kita sudah bekerja, ya, di instansi manapun, ya, tugas kita sebagai dai kita harus tetap jalan, ya. Tidak boleh berhenti, ya, seperti itu. Sedikit tentang gambaran kampus. Kenapa kita harus di kampus berdakwah? Yang pertama adalah posisi strategis mahasiswanya. Yang pertama adalah populasi yang terbanyak dan orang-orangnya terpilih. Karena mahasiswa itu berbeda dengan kelompok manusia yang lain, ya, kelompok manusia yang lain. Karena mahasiswa ini adalah salah satu populasi yang terbanyak di antara komunitas yang lain, ya. Bayangkan saja UNMUL berapa mahasiswanya, ya. Peluang dakwahnya sangat besar ketimbang populasi yang ada di luar, ya. Dan orang-orangnya terpilih, ya, karena orang-orang terpelajar yang harus didakwakan sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan logikanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya sifat-sifat syabab, pemuda, ya, karena pemuda itu ketika menerima kebaikan dia sangat cepat timbang orang-orang tua. Coba antum bisa rasakan sendiri, ya, ketika antum berdakwah kepada orang tua dengan berdakwah kepada anak-anak muda, pasti akan sangat cepat diterima oleh anak-anak muda, ya, ketika kita berdakwah ketika orang tua. Karena ini sudah menjadi sunatullah. Alam bahwasanya pemuda itu sangat cepat menerima kebaikan dibandingkan orang-orang tua, ya. Dan bersyukurlah antum yang masih muda. Ya, bukan berarti mengecilkan peran orang tua, tidak. Tapi ketika menerima kebaikan lebih cepat diterimanya oleh anak-anak muda. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu belum sibuk oleh urusan dunia, ya, belum sibuk oleh urusan dunia. Maksudnya adalah kalau kita berdakwah dengan mahasiswa, dia hanya fokusnya biasanya hanya belajar, ya, hanya studinya, ya, belum berpikir untuk kehidupan yang lebih luas, keluarga, ya, bekerja dan lain sebagainya. Walaupun sebagian ada, tapi sebagian pada umumnya tidak. Nah, inilah peran yang sangat potensial kita untuk berdakwah, ya kan? Kemudian yang keempat, kenapa mahasiswa? Karena periode kehidupan yang relatif masih panjang, ya. Periode kehidupannya yang relatif masih panjang, sehingga ketika kita sudah mendakwahkan kepada mahasiswa, ya, maka kehidupan yang akan datang, insya Allah, ya, dia akan menerima berkontribusi dalam dakwah. Dia akan memahami dakwah, ya, ketika dia berada di luar lingkungan kampus, ya, bermasyarakat dan sebagainya.
landasan syar'inya dakwah kita kepada khususnya di kampus adalah kenapa kita harus berdakwah di kampus sebagaimana tadi di ayat An-Nahl 125, serulah manusia pada Tuhanmu dengan hikmah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Teman-teman Gamamus harus hafal ayat ini, ya. Sebagai apa namanya? Landasan kita dalam berdakwah, ya. Biar tidak salah dalam berdakwahnya, ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, ya. Berdakwahlah kepada manusia dengan jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu dengan pengajaran yang baik. Dengan pengajaran yang baik. Artinya berdakwah dengan cara yang dengan cara yang santun, ya. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah, berdakwah, ya, dengan dengan teladannya, dengan uswatun hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai kita baru tahu ilmunya secuil, ya, kita debat orang sampai luar biasa, ya, padahal ilmunya kita baru sedikit. Nah, kita tidak boleh takabur dalam berdakwah, ya. Ketika ada perdebatan kita dakwah dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang sopan santun, ya. Tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain, menjelekkan lembaga lain, ya, atau berdebat dengan cara yang berlebih-lebihan. Karena dakwah itu dilahirkan bukan untuk perdebatan, ya, tapi untuk menghasilkan pengajaran yang baik, ya. Nah, urgensi dakwah kampus itu yang pertama adalah mengubah Unmul, ya. Karena kita berada di kampus Unmul, mengubah teknik, ya, fakultas teknik, kemudian mengubah Unmul, mengubah Indonesia, mengubah dunia. Itu misi kita, ya. Adanya perubahan. Kemudian yang kedua, peran kampus sebagai penyebar kemajuan ilmu dan peradaban, ya. Karena dalam kampus ini lahirlah para intelektual muslim, ya, yang akan, ya, merubah peradaban. Kemudian yang ketiga, peran kampus sebagai penyemai potensi keilmuan dan kepemimpinan. Dari kampus lahirlah calon-calon pemimpin bangsa. Nah, kalau diisi oleh orang-orang Gamamus teknik, ya, luar biasa dampaknya bagi bangsa dan negara nanti, ya, kepemimpinan. Tapi kalau diisi oleh orang-orang yang, ya, tidak pro terhadap Islam, ya, bahkan jauh dari agama Islam, jauh dari akhlakul karimah, ya, bisa jadi umat akan hancur, ya. Kemudian yang keempat, urgensi dakwah kampus adalah peran kampus sebagai penjaga moral bangsa yang mandiri dan objektif, ya. Dengan dakwah di kampus, maka kita akan menjaga moral bangsa untuk tetap stabil, ya. Anarkis-anarkis yang dulu masih luar biasa perkembangannya menjadi berkurang dengan hadirnya dakwah di kampus. Nah, visinya seperti itu. Yang kelima, peran kampus sebagai pengislah, penguasa dan pembela masyarakat. Kemudian yang keenam, peran kampus sebagai pencetak dai yang intelektual, ya, cadangan masa depan, iron stock, dan unsur perubah, ya, agent of change. Nah, itu kenapa kita harus berdakwah di kampus, ya. Dakwah di kampus memiliki visi misi yang sangat universal, ya. Jangan sampai dianggap misinya kecil, tapi misinya sangat luar biasa, mendunia, ya. Bukan hanya di kampus teknik, ya, di kampus-kampus yang lain juga melakukan aktivitas yang sama. Bayangkan saja ketika semua kampus melakukan aktivitas yang sama,
maka akan melahirkan ya orang-orang yang luar biasa. Ya. Nah, bukan hanya di kampus teknik, bukan hanya di Unmul, di kampus-kampus yang lain, ITB, IPB, bahkan dunia juga melakukan aktivitas yang sama. Ada dakwah di sana. Jadi antum jangan berkecil hati ketika melakukan aktivitas dakwah, ketika antum bekerja hanya memiliki sumber daya manusia yang sedikit, yakinlah bahwasanya antum tidak bekerja sendiri. Banyak orang-orang yang melakukan aktivitas yang lebih susah daripada antum. Bahkan ada yang melakukan ya, yang berdakwahnya sendirian di kampusnya. Kalau antum masih bersyukur, masih ada saudara-saudara antum yang banyak ya, di kampus yang lain, bahkan ya hanya sendiri 2 orang, 3 orang yang menjalankan dakwahnya. Tapi tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas dakwahnya. Ya. Apalagi yang memiliki potensi yang banyak. Nah, kita harus tahu juga tujuan dari dakwah kampus itu apa sih? Ya. Kenapa kita harus berdakwah di kampus? Yang pertama adalah dakwah kampus menginginkan bahwasanya adanya suplai alumni yang berafiliasi kepada Islam. Ketika nanti lulus, ya teman-teman yang berafiliasi kepada Islam, ya tetap menjalankan dakwahnya di mana saja dia berada, di perusahaan-perusahaan tempat dia bekerja, ya, di pemerintahan, ya. Seperti itu, ya. Sehingga komunitas-komunitas yang mereka terlibat di dalamnya, ya, ada aktivitas dakwah di dalamnya, diisi oleh kepemimpinan Muslim. Ya. Contohnya misalnya alumni Gama Mustahnik itu, yang antum kenal misalnya Ustadz Rahman, ya kan? Kenal kan Ustadz Rahman? Nah, beliau salah satu bagian dari pimpinan manajemen di perusahaannya. Nah, ketika diisi oleh orang-orang seperti itu, maka aktivitas dakwah akan tetap berjalan, ya kan? Agak lebih mudah dalam berdakwah seperti itu. Nah, begitu juga ketika ada alumni Gemamus yang menjadi seorang dosen, maka dakwahnya lebih mudah. Nah, itulah yang disebut dengan adanya suplai alumni yang berafiliasi terhadap Islam. Maka dakwah lebih mudah dalam menjalankan aktivitas dakwah. Nah, kemudian yang kedua, optimalisasi peran kampus dalam upaya mentransformasi masyarakat menuju masyarakat Islam. Ya. Maka dengan adanya alumni dakwah kampus ini, maka akan membuat optimalisasi peran kampus dalam upaya mentransformasi masyarakat. Maka masyarakat akan lebih mudah untuk diubah perilaku-perilaku yang tidak baik menjadi baik. Ya, dengan kehadiran dakwah kampus. Kemudian yang ketiga, tujuan dakwah kampus adalah membentuk generasi baru kaum beriman pada seluruh sivitas akademika untuk berpegang pada Islam yang benar, dan mereka bekerja untuk memformat umat dengan format yang benar dalam segala aspek kehidupan. Nah, inilah yang dibentuk oleh kader-kader terdahulu Gama Mustahnik, ya. Berdakwah kepada dosen, berdakwah kepada mahasiswa, ya. Dan alhamdulillah hari ini menjadi terang, ya. Ketika kita melakukan aktivitas dakwah, kita mendapatkan dukungan dari dosen-dosen, ya. Dari dekan, ya. Kita mendapatkan dukungan. Ketika ada permasalahan, ya, misalnya Gemamus terjadi fitnah dan sebagainya, ya, kita mendapatkan kekuatan moral, kekuatan pendukung, ya, karena sudah terbangun dakwahnya, ya, dukungan dari dosen-dosen, dukungan dari pejabatnya dan sebagainya, sehingga kita tidak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu tujuan dakwah kampus. Nah, banyak sekali, ya, peran-peran yang harus kita lakukan, ya, visi misi itu, ya.
Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, ya, jadilah manusia-manusia langit, ya, yang dengan sayapnya meringankan beban bumi. Jadilah manusia-manusia langit dengan sejuta keutamaan. Ia istimewa karena ia berkorban untuk Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Ya. Kemudian yang kedua, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, sementara orang di sekelilingmu tersenyum manis. Beramallah untuk dirimu agar engkau tersenyum pada hari kematianmu, sedangkan orang di sekelilingmu menangisi. Ya. Kita menginginkan apa yang kita lakukan seperti itu. Ya. Kita ketika lahir di dunia ini menangis, ya, tapi orang-orang di sekitar kita itu tersenyum dengan kehadiran kita, ya, merasa bangga dengan, ya, seorang ibu yang, ya, ketika melahirkan dengan susah payah, ketika anaknya lahir nangis, tapi ibunya bahagia, orang tuanya bahagia, orang-orang di sekitarnya berbahagia karena kehadirannya. Begitu juga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebalikannya, ya. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, tidak mampu lagi berkontribusi, ya, kita keluar dari dunia ini dalam keadaan tersenyum, ya. Tetapi orang-orang di sekitar kita ini merasakan kesedihan yang luar biasa, ya, karena tidak ada lagi orang-orang seperti kita yang menebarkan manfaat seperti itu. Nah, mudah-mudahan kontribusi dakwah kita tetap optimal, ya, karena pada dasarnya hidup ini adalah ujian, ya. Sebagaimana kemampuan kita, maka lakukanlah seoptimal yang kita bisa lakukan, ya. Karena setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, atas apa yang diucapkan, atas apa yang dilakukan, ya. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun khilaf itu datang dari pribadi yang tidak luput dari kesempurnaan. Hadanallahu wa yakum ajma'in, al-hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari Iwan maupun Ahwat, ya, satu dari Iwan, satu dari Ahwat. Ya, dari Iwan atau dari Ahwat dulu? Ada atau ya, di Iwan maupun Ahwat ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kata Ustaznya alhamdulillah, ya, berarti sudah paham gitu. Dari Iwan ada? Ya, mungkin dari Iwan ya. Apa? Kelompok orang misalkan yang tidak suka dengan kita, terus tidak sepaham dengan kita, itu bagaimana cara kita menanggapinya? Apakah kita
harus ajak mereka atau boleh tidak? Ini saja. Ya, di Ahwat ada. Anda dijawab dulu ya, saya dan Iwan. Ya. Ikhwanillah rahimakumullah. Ketika kita sudah berada dalam bagian dalam dakwah itu, bahwasanya kita harus memahami dan menyadari bahwasanya pasti ada hambatan-hambatan yang akan kita hadapi di dalam aktivitas dakwah, ya kan? Karena tidaklah dikatakan beriman seorang itu ketika dia diuji. Maka dalam aktivitas dakwah kita ini, ya, ketika kita menjalankan aktivitas dakwah di mana saja kita berada, maka yakinlah bahwasanya kita harus siap untuk menjalankan ujian tersebut. Sebagaimana orang yang ingin lulus mata kuliah harus mendapatkan ujian, harus banyak-banyak latihan, ya kan? Tidak mungkin langsung mendapatkan nilai A ketika dia tidak belajar, ketika dia tidak diuji. Ya. Ujian itu banyak, ya. Bahkan ketika ujian, ya, di samping kiri, samping kanan itu ujian juga. Ya. Teman-teman yang ingin minta jawaban dan sebagainya, itu ujian juga. Sama dalam berdakwah. Ya. Teman bisa menjadi ujian, ya. Kemudian lebih-lebih musuh bisa menjadi ujian juga. Apalagi musuh, ya. Musuh dakwah, ya, yang menginginkan dakwah ini tidak tumbuh. Nah, ketika kita sudah berdakwah secara maksimal, optimal, ya, dalam hal ini dakwah yang kita lakukan itu yang kita sampaikan, ada sebagian orang-orang yang tidak sepahaman dengan apa yang kita dakwahkan. Nah, itu suatu hal yang sunnatullah juga. Karena perbedaan itu adalah rahmat, ya. Yang sebagaimana tadi kita tetap berdakwah, ya. Karena dakwah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Di mana saja kita berada, kapanpun itu, ya, tugas kita adalah dai. Balaghuni wala ayat, sampaikan walau satu ayat, ya. Asalkan dakwah yang kita sampaikan itu sesuai dengan ilmunya juga, ya. Sesuai dengan kemampuan kita, ya. Seperti itu. Karena tugas dakwah itu sebenarnya adalah menyampaikan, ya, mengajak orang, ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari orang yang baik menjadi lebih baik, dari orang yang tidak baik menjadi baik, ya. Itu tujuan dakwah. Ketika ada perselisihan pendapat, ya, sebagaimana Quran surat An-Nahl itu, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kita harus berdiskusi dengan cara yang baik, ya. Jangan saling serang menyerang, ya. Jangan saling serang menyerang sehingga tidak ketemu, ya. Karena ketika kita dihadapi oleh perbedaan, ya, kita harus menyikapinya dengan baik, ya. Kita jangan mengambil satu pendapat, ya. Karena pendapat itu banyak, ya. Sama ketika mengerjakan soal, ya, pasti ada banyak caranya, ya. Ada banyak jalannya untuk mengerjakan soal. Ada cara yang singkat, ya, ada yang cepat, seperti itu, ya. Nah, ketika berdebat, ya, dalam hal urusan agama, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasul, ya. Ketika ada perselisihan yang tidak ketemu, ini ketika kita berdebat, misalnya sesama aktivis dakwah misalnya,
atau berbeda fikrah ya dalam pemahaman dakwahnya. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan. Ya, yang mengetahui itu benar atau salah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena doa ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Semuanya yang mengetahui orang itu mendapatkan hidayah benar dalam menyampaikan dakwah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan yang mengetahui orang-orang yang tersesat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu yang menyampaikan itu apa yang disampaikan itu benar. Belum tentu juga apa yang kita sampaikan itu 100% benar. Tapi itulah prosesnya dalam berdakwah, ya kan? Nah, selanjutnya ketika kita berdakwah, jangan sampai perbedaan itu membuat kita menjadi terpecah belah. Ya. Seharusnya dengan perbedaan itu membuat dakwah ini semakin maju, ya, semakin kuat karena caranya beraneka ragam. Ya. Ketika hanya dilakukan dengan satu cara, ya, mungkin hanya efektivitas dakwahnya mungkin hanya 50%. Tapi ketika dilakukan dengan beraneka ragam cara dakwahnya, mungkin itu akan membuat dakwah akan semakin cepat perkembangannya. Ya. Dari yang 50% menjadi 70-80%. Tapi kita tidak boleh saling menuruti hawa nafsu kita masing-masing. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Nah, mungkin seperti itu. Jangan sampai kita takabur dalam dakwah, baru sedikit mempelajari ilmu, ya kita sudah seperti orang yang memahami Al-Quran, ya, yang sudah hafal Al-Quran, ya. Padahal kita baru belajar sekian, ya, baru belajar hanya satu referensi, satu buku, padahal buku-buku yang lain yang referensinya para ulama lebih banyak lagi, ya. Karena para ulama itu juga berbeda-beda mazhab, ya kan. Padahal ulama-ulama itu tidak berselisih pendapat, tapi tetap jalan dakwahnya seperti itu. Ya, jangan sampai karena ilmu yang kita miliki, ya, yang berbeda pendapat dan sebagainya, sehingga dakwah ini bukan semakin maju, tapi semakin mundur. Ini yang kita khawatirkan, ya. Tapi tetap berjuang dalam berdakwah seperti itu. Tadi juga gimana? Kalau dakwah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Ada skala prioritasnya. Ketika kita berdakwah kepada si A, si B, ya, apakah kita harus terus-menerus mendakwakannya, ya? Ya, walaupun dakwah itu tidak terlepas dari ruang dan waktu, ya. Tapi kita ada skala prioritas. Kalau si A sudah kita maksimalkan tapi tetap segitu, ya, maka kita harus prioritaskan yang lebih mudah kita untuk dakwahkan, ya. Karena kerja-kerja dakwah kita banyak, ya, dan kita harus mengoptimalkannya. Jangan sampai karena si A membuat kerja-kerja dakwah kita semakin tidak berjalan dengan maksimal, ya. Tapi tetap didakwahkan, tapi yang lebih prioritas adalah yang mudah untuk didakwahkan, ya. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Atau cukup, ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Kepala Gabah Teknik